Bagaimana proses terbentuknya bumi? Simak video materi tentang bagaimana proses terbentuknya bumi menurut 5 teori berbeda. Pembentukan bumi sudah terjadi sejak miliaran tahun yang lalu. Bumi sebagai salah satu planet dalam tata surya tidak diam, melainkan mengalami perputaran pada porosnya atau rotasi, dan bergerak mengelilingi matahari atau revolusi sebagai pusat sistem tata surya. Oleh sebab itu, proses terbentuknya bumi tak bisa dilepaskan dari proses terbentuknya tata surya kita. Permukaan bumi juga dibentuk akibat peristiwa tektonik, seperti vulkanisme, gempa bumi, hingga jatuhnya meteor. Dikutip dari buku siswa sejarah, ada beberapa teori yang melandasi proses pembentukan bumi. Pada video kali ini, kita akan mengulas tentang bagaimana proses terbentuknya bumi dan 5 teori yang melandasinya. Satu, teori kabut atau nebula. Teori kabut dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755 dan juga Pierre de Laplace pada tahun 1796, sehingga disebut teori kabut Kant-Laplace. Dalam teori ini disebutkan bahwa di jagat raya terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut atau nebula. Gaya tarik-menarik antar gas ini membentuk kumpalan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Kemudian, materi kabut di bagian khatulistiwa akan terlempar memisah dan memadatkan akibat adanya pendinginan. Teori nebula terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu matahari dan planet-planet lainnya masih berbentuk gas, kabut yang pekat dan besar. Kabut akan berputar dan berpilin dengan kuat sehingga terjadi pemadatan di pusat lingkaran yang kemudian membentuk matahari. Di saat yang bersamaan, materi lain terbentuk menjadi massa yang lebih kecil dari matahari, yang disebut planet. Materi-materi ini tumbuh makin besar dan melakukan gerakan mengelilingi matahari dalam satu orbit dan membentuk susunan keluarga matahari. Dua, teori planetesimal. Proses pembentukan bumi menurut teori planetesimal dikemukakan oleh ahli astronomi Amerika Forrest Ray Moulton dan rekannya, ahli geologi bernama Thomas Chamberlain, pada awal abad ke-20. Teori ini mengemukakan bahwa matahari terdiri dari massa gas bermassa besar. Pada suatu saat, melintasi bintang lain dengan ukuran hampir sama dengan matahari. Bintang tersebut melintasi begitu dekat sehingga hampir terjadi tabrakan. Karena dekat dengan lintasan, pengaruh gaya gravitasi antara dua bintang ini mengakibatkan tertariknya gas dan materi ringan pada bagian tepi. Karena pengaruh gaya gravitasi tersebut, sebagian materi terlempar meninggalkan permukaan matahari dan bintang. Materi-materi yang terlempar ini kemudian mulai menyusut dan membentuk gumpalan-gumpalan yang disebut planetesimal. Planetesimal kemudian menjadi dingin dan padat dan akhirnya membentuk planet-planet yang mengelilingi matahari. Tiga, teori pasang surut gas atau tidal. Teori ini disampaikan pada tahun 1918 oleh James Jean dan Harold Jeffreys. Teori ini
meyakini bahwa ada sebuah bintang besar yang mendekati matahari dalam jarak pendek, sehingga mengakibatkan terjadinya pasang surut pada matahari. Proses ini disebabkan kecilnya massa bulan dan jauhnya jarak bulan ke bumi. Namun, jika sebuah bintang bermassa hampir sama dengan matahari mendekat, maka akan terbentuk semacam gunung-gunung gelombang raksasa pada matahari yang disebabkan oleh gaya tarik bintang. Gunung-gunung ini akan mencapai tinggi yang luar biasa dan membentuk semacam lidah pijar yang besar dan merentang ke arah bintang besar tersebut. Dalam lidah panas terjadi perapatan gas-gas dan akhirnya kolom-kolom ini akan pecah, lalu berpisah menjadi benda-benda yang disebut planet. Planet ini akan berputar mengelilingi matahari dan mengalami pendinginan. Pada planet besar seperti Jupiter dan Saturnus, proses pendinginan akan berjalan lambat. Adapun pada planet-planet kecil seperti Bumi akan mengalami pendinginan yang relatif cepat. Empat, teori bintang kembar atau twin star. Teori ini disampaikan oleh ahli astronomi R.A. Littleton. Dalam teori ini, galaksi berasal dari kombinasi bintang kembar, di mana salah satu bintang meledak sehingga banyak material yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak memiliki gaya gravitasi yang lebih kuat, maka sebaran pecahan dan ledakan bintangnya mengelilingi bintang yang tidak meledak. Bintang yang tidak meledak itu sekarang disebut sebagai matahari. Sementara bintang yang pecah adalah planet-planet yang mengelilinginya seperti bumi dan lainnya. Lima, teori Big Bang. Proses terbentuknya bumi juga dikemukakan oleh teori Big Bang. Dalam teori ini, proses pembentukan bumi sudah terjadi dari puluhan miliar tahun yang lalu. Awalnya, terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putaran tersebut memungkinkan bagian-bagian kecil terlempar keluar dan bagian besar berkumpul di pusat, membentuk sebuah cakram raksasa. Nantinya, gumpalan ini akan meledak di luar angkasa dan membentuk galaksi dan nebula. Selama angka waktu kurang lebih 4,6 miliar tahun, nebula-nebula tersebut membeku dan berbentuk suatu galaksi yang disebut galaksi Bima Sakti. Kemudian membentuk sistem tata surya. Sementara itu, bagian ringan yang terlempar keluar akan mengalami kondensasi sehingga membentuk gumpalan-gumpalan yang mendingin dan memadat. Kemudian, gumpalan-gumpalan ini akan membentuk planet-planet yang termasuk planet bumi. Demikian ulasan tentang bagaimana proses terbentuknya bumi menurut 5 teori. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai di sini dahulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa terus dukung channel PSC Vibe dengan cara subscribe. Dan juga kalian bisa memberikan ide-ide untuk video berikutnya di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.